Lei. Halo para penggemar Suyanto.id, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kita ketemu di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita memiliki tamu agung luar biasa dan juga rekan kami di BSNP. Beliau adalah Romo Baskoro Pujinugroho SC. Nah, kita sapa dulu. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Pak Yanto. Dan tentunya kabarnya baik karena sudah divaksin 2 kali, Romo ya. Sehat-sehat ya. Saya baru sekali. Nah, Romo, kita malam ini akan membahas mengenai bagaimana supaya SMK kita itu unggul dalam arti programnya relevan, lulusannya memiliki keterampilan yang hebat, dan juga laku di pasar kerja. Ini kan penting, Romo, karena Indonesia adalah memerlukan tenaga kerja yang sangat-sangat baik di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, menurut Romo gimana ini supaya SMK kita itu unggul? Diapakan SMK itu? Ini yang susah nih, Pak Yanto. Ya, akan begitu ya. Diberi contoh yang mudah aja, Romo. Ya seperti kalau kita mau sehat ini, Pak Yanto, kita mesti menjaga diri supaya tetap sehat begitu kan? Ya, jadi kalau kita itu mau mengharapkan lalu sekolah kejuruan kita itu juga sehat begitu ya, menjadi unggul gitu. Ya. Unggul artinya bahwa lulusannya itu terserap di dunia kerja lah, kira-kira begitu ya. Nah, itu mesti harus dijaga terus-menerus, termasuk juga menjaga spirit bahwa kita akan mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang terampil. Ya, betul. Dan supaya keterampilannya itu match gitu kan dengan dunia kerja nanti, ya pasti juga kita harus baik-baik berteman, berelasi, berkenalan gitu kan, ya. Dan bekerja sama dengan ya mereka-mereka itu yang memang sungguh-sungguh akan menyerap para lulusan SMK ini gitu. Ya. Artinya SMK harus sering main ke dunia industri, Romo ya. Ya benar itu. Ya. Dan itu yang ya mungkin tidak sedemikian gampang ya. Iya betul. Tidak gampang begitu. Lalu karena toh kelihatannya dari dua pihak ya, bahwa pihak sekolah itu mesti juga mendahului dengan mereka, bertemu mereka, tapi atau sebaliknya bagaimana kita harus menampilkan diri agar menjadi lembaga yang menarik sehingga dunia usaha atau dunia industri itu juga melihat kita. Ya betul. Gitu. Ya, nggak bisa sepihak bertepuk sebelah tangan. Itu memang, memang. harus sama-sama memiliki hajat hidup bersama kali, Romo. Iya, benar itu. Itu yang ya menjadi tantangan pokok pada hemat saya. Ya. Bahkan kalau misalnya kita itu akan menampilkan diri secara baik pun gitu ya, secara unggul sehingga orang melihat bahwa lulusan kita sungguh-sungguh terampil, ini kan memang harus membutuhkan latihan-latihan yang sungguh-sungguh serius gitu kan. Ya. Ya, dan saya kira latihannya itu tidak saja pada bidang technical know-how, tetapi mungkin dalam bidang values, culture, kemudian etos kerja, begitu enggak, Romo? Persis itu Pak Yanto. Ya, kalau orang sering-sering menyalah artikan ya. Nah, kalau nanti orang itu menjadi instruktur, misalnya kan kalau di sekolah kejuruan itu kan ada, katakanlah kita boleh membagi dalam 2 bagian, 1 pelajaran teori, 1 praktek begitulah ya. Kira begitu ya. Orang sering mengatakan, oh
kalau nanti orangnya itu supaya terampil, dia harus dilatih oleh instruktur atau guru praktek yang memang bisa memberi contoh yang hebat dalam bidangnya. Seolah-olah kalau guru praktek itu ya ngajari praktek. Saya persis yang Pak Yanto sampaikan tadi, bahwa itu mesti dia harus punya pedagogi juga. Tapi kalau cuma sekedar guru praktek, ya nggak kena gitu kan. Dan akhirnya nanti mereka hanya sekedar menjadi seorang tukang, tapi yang tidak ada values yang sebenarnya ada membakar dirinya sehingga nanti mereka lulus menjadi orang yang pribadi yang unggul. Jadi tidak cukup dengan terampil saja. Memang benar Pak Yanto. Dan itu yang tidak gampang ya. Iya betul. Tidak gampang itu. Values itu kan terkait dengan eksternal dan internal. Yang internal itu misalnya secara kurikuler orang praktek itu harus mempunyai sikap yang baik. Bagaimana memperlakukan alat, menaruh alat, tentang kedisiplinan. Itu kan luar biasa itu. Persis. Bahkan kalau misal saya boleh memberi contoh begitu ya. Itu misalnya kebetulan kita mempunyai lembaga pendidikan yang namanya SMK Mikael di Solo. Itu sangat kesohor itu. Ya, itu bagaimana kita menarik, mendorong, dan mendampingi anak-anak itu agar mencintai kerja kotor. Ini kan yang utama. Karena itu harus benci kotor Pak Yanto. Jadi kalau orang itu mau di sekolah vokasi tapi tangannya nggak mau kotor, ya, itu ya jangan masuk di situ. Maka sebagai latihan awal itu kita mengatakan bahwa kalau seseorang itu mau masuk di sana SMK Mikael gitu, dia harus siap nanti untuk belajar 60% praktek. 40% praktek, 60% teori. Jadi memang prakteknya itu kuat gitu ya di SMK Mikael ini ya. Sehingga diharapkan bahwa anak-anak memang sungguh-sungguh ya mahir. Bahkan ada ketentuan pula untuk kelas 1, kalau memang dia itu nggak mampu atau katakanlah tidak naik kelas, maka dia harus keluar. Jadi 1 tahun itu adalah tahun pertama itu adalah tahun-tahun atau saat di mana anak-anak itu akan mengenali dirinya gitu. Apakah memang saya ada di situ gitu loh? Ya, memang untuk melihat passion-nya saya kira. Persis, ya itu passion-nya ada nggak di situ. Ini cocok dengan saya atau tidak? Karena dalam praktek itu biasanya rata-rata mereka 5 jam berdiri Pak Yanto. Wah. 5 jam berdiri. Ya, memang itu sebagai latihan awal begitu ya. Dan satu anak satu alat. Alatnya tidak tidak ada yang meminjam punya temannya begitu. Jadi satu orang satu alat dan dari pekerjaan yang sangat sederhana. Misalnya karena jurusannya di sana itu adalah teknik permesinan gitu. Maka untuk awal-awal itu cuma dikasih bongkahan besi, lalu suruh ngikir, suruh gergaji, memahat, memotong, memukul, cuma itu aja. Jadi cobalah dibentuk kubus, cobalah dibentuk lingkaran, cobalah dibentuk bola dan sebagainya. Tapi hanya dengan kikir, semua manual Pak Yanto. Kalau orang itu memang tidak punya passion dan tidak punya touch, keterampilan, memang ya akhirnya akan mental. Wah ini nggak bisa. Ya seperti ada seleksi alam di situ ya. Iya. Tapi ya baguslah. Saya tertarik dengan SMK Mikael itu. Pada waktu saya masih di kantor kementerian itu juga kita sering bekerja sama dengan SMK Mikael untuk program-program tertentu. Misalnya untuk teaching factory itu alat-alatnya pada melihat ke sana. Jadi itu kan tidak Mikael seperti saat sekarang ini kan tidak dalam waktu 3 bulan, Romo. Itu kan panjang sejarahnya. Gimana itu kalau kita flashback? Kalau Mikael sendiri berdiri kan secara resmi tahun 64 ya. Sebetulnya 1962 sudah dimulai begitu perbengkelan sederhana, lalu akhirnya 1964 itu
resmi menjadi sebagai lembaga pendidikan atau sekolah kejuruan, gitu kan. Dan menurut saya gini Pak Yanto, dalam pandangan saya pribadi gitu ya, itu sekolah apapun juga ya, itu kalau raison d'être-nya itu nggak jelas, atau apa alasan atau latar belakang mengapa itu didirikan itu nggak jelas, itu kok pasti akan luntur gitu ya. Iya, karena Mikael ini sangat jelas bahwa dulu apa itu memang diarahkan pada kita akan menyumbangkan tenaga-tenaga terampil di Indonesia gitulah. Iya. Kalau tahun-tahun itu kan kita melihat bahwa ini kok kelihatannya ada sebuah apa ya kesempatan, ada ruang yang belum dimasuki, yaitu apa, tenaga terampil di Indonesia ini. Maka memang sekolah kejuruan ini kita mulai gitu. Jadi ada alasan pokok itu ya. Oke. Tidak hanya sekedar udahlah kita mendirikan, tapi ada raison d'être yang sebenarnya bisa untuk mungkin seperti visi ya, Romo. Latar belakang. Ya, bisa kita melihat sebagai visi ya. Bisa visi. Itu awal didirikan, saya pikir leadership dari kepala sekolahnya itu mesti harus kuat itu. Ya, memang. Itu, Romo. Iya. Kebetulan juga seorang Romo ya. Ya. Menjaga spiritnya, menjaga apinya sehingga tetap ada arah kemana sekolah ini mesti berkembang dan menjawab kebutuhan. Dan memang itu apa ya yang menarik Pak Yanto, kalau sekolah kejuruan itu gini ya, ini kan kalau orang itu nantinya itu akan mencari titel, maka kita selalu mengatakan kamu jangan belajar vokasi. Kalau mencari titel ya kamu di SMA, terus nanti ke perguruan tinggi begitu kan. Ya. Tapi kalau SMK itu ya kalau nanti meneruskan paling ke politeknik atau bahkan pada waktu itu 4 tahun kemudian berdiri ADMI kan, atau akademinya gitu. Itu juga sambungan, dan dengan adanya akademi itu juga menjadi menjadi daya tarik sendiri Pak Yanto. Jadi SMK itu kalau ada partnernya, di atasnya itu ada induknya, itu akan lebih mudah juga untuk apinya itu nyalanya lebih kenceng gitu loh. Itu ada hubungannya dengan ADMI ya? Ya memang ini SMK itu adiknya ADMI. Oke. Kan dalam satu kampus. Ya. Dan lulusannya Mikael itu juga banyak yang melanjutkan ke ADMI. Banyak yang ke ADMI, ya. Banyak yang ke ADMI. Mungkin 60% ke ADMI. Ya. Saya persentasenya berapa? Ya kira-kira mungkin 60-70% kali ya. Itu yang di sana. Oke. Dan rekrutmennya gimana, Roh? Sehingga Mikael bisa mendapatkan anak-anak yang tidak takut kotor misalnya. Rekrutmennya sebenarnya lebih pada ini ya, lebih pada kesungguhan dalam mendidik ini Pak Yanto ya. Jadi kalau kita sekolah vokasi, maka harus ditunjukkan juga vocationalnya itu ya. Keterampilannya harus ditunjukkan benar. Bahwa orang yang di situ adalah orang yang memang nanti akan terampil bekerja. Dan nampaknya orang melihat ini. Ya. Karena kan kita tidak mau dengan julukan-julukan seperti yang sekarang ada itu kan, sekolah jurus kalau dulu namanya bukan SMK lah, STM jurusan sastra gitu kan. Artinya itu tidak pernah praktek, tapi adalah bercerita bagaimana memukul, bagaimana memotong kayu, itu bisa cerita. Tapi kalau disuruh memotong, ya itu belum pernah praktek misalnya, maka itu menjadi STM atau SMK jurusan sastra. Nah ini kan ya memang kesadaran itu yang ingin kita potong. Jangan sampai seperti ini. Ini anak-anak itu harus memang sungguh-sungguh harus bisa bekerja, harus terampil. Maka latihannya memang harus latihan personal dalam pendampingan. Maka bayangkan saja kalau misalnya dari awal-awal itu mereka tuh kerja bangku yang tadi memotong, memukul, memahat karena ini jurusan teknik mesin, maka mainannya dengan besi Pak Yanto. Oke.
Kalau dengan kayu, kita tuh motongnya salah, bisa ditempeli kayu lain, Pak Yanto. Ini kalau besi salah, selesai, bubar, Pak Yanto. Itu orang nangis. Dan di situ yang sangat menarik dalam praktek ini. Ya. Kalau memang yang dikerjakan itu benda yang hanya sekedar untuk latihan, ya itu mungkin apa ya, hanya mendapatkan nilai jelek. Tetapi kalau benda itu, karena biasanya benda itu menjadi bagian dari produk yang besar, yang memang itu tadi berhubungan dengan teaching factory Pak Yanto. Itu katakanlah itu kan yang mau dijual atau pesanan dari company tertentu. Nah, ini kalau sampai salah, ya SMK ini misalnya membuat baut gitu sederhana ya. Nah, itu dia harus membayarnya pakai apa? Membayar pakai jam kerja Pak Yanto. Jadi salahnya seberapa besar, nanti dia harus membayar jam kerja. Jam prakteknya dia harus tambah. Jadi kalau temannya itu cuma 5 jam, nah, karena dia kesalahan apa, dia bisa juga nanti mendapatkan penalti 3 jam atau 5 jam lagi untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi orang sungguh dilatih memang untuk bekerja, Pak Yanto. Gitu. Iya. Nah, bekerja. Itu values-nya. Ya. Ya. Dan ini kan yang apa? Saya tidak tahu apakah di SMK lain juga terjadi seperti itu, tapi itu yang menjadi latihan-latihan yang kita berikan supaya anak-anak itu terampil, tapi juga mempunyai tanggung jawab, tapi juga ada values mengenai apa itu presisi, values mengenai bahwa ini adalah kita pertanggungjawabkan kepada orang lain. Nah, ini hal seperti ini melalui kerja itu, Pak Yanto. Ya. Dan biasanya dengan getok tular, apa door to door, lalu orang tahu, oh ya kalau mau apa ya sekolah terampil yang sana lah di MKL saja. Nah, itu sebenarnya kita itu yang nampaknya menjadi apa itu salah satu daya tarik dan orang mengirim atau mau belajar di SMK ini. Adakah misalkan saja Pemda tertentu menyekolahkan orang-orangnya di MKL, Romo? Kiriman gitu Pak Yanto ya. Di pemerintah daerah misalkan saja. Itu daerah. Biasanya memang tidak, tetapi kalau mau seperti itu ya tetap melalui saringan tes Pak. Ya, karena kalau tidak kan repot kasihan juga ya tadi. Misalnya coba tahun pertama itu kalau dia itu nggak bisa kan harus keluar. Ini apakah sanggup seperti itu kan? Kalau itu Kawah Condro di Muko Penggemblengan. Iya, itu tahun pertama itu, dan kita kan tidak mau bahwa itu menjadi apa ya main-main. Lalu kalau orang nanti dapat punya kata belajar dari mana, lalu bisa begitu saja, itu malah bisa meruntuhkan bangunan yang sebenarnya kita sungguh-sungguh ingin anak-anak itu menjadi unggul, seperti Pak Yanto bilang tadi, lulusannya menjadi unggul dan terserap dalam dunia kerja. Tentunya di SMK MKL itu nggak ada yang tidak kerja lulusannya, Romo ya? Iya, nggak ada. Mereka pasti dapat, bahkan kalau mereka melamar kerja itu yang biasanya ada penawaran Pak dari company Pak. Jadi nanti saya pesan ada sekian lulusan begitu. Dan itu bisa satu anak diperebutkan lebih dari 2 atau 3 company. Tapi nggak ada company yang memberikan ikatan dinas kepada siswa. Waduh, kelihatannya ada juga ya. Tapi sekarang trennya begini ya. Kalau para lulusan ini hanya 25% yang masuk dunia kerja. 75% mereka tuh melanjutkan kuliah. Sebagian besar ke APMI, lalu ada yang juga politeknik vokasi, bahkan ada yang dalam negeri, ada juga yang keluar negeri. Jadi cuma 25% sekarang, Pak. Yang kerja ya? Yang bekerja ya. Nah. Mungkin pilihan itu terkait dengan latar belakang sosial ekonomi orang tuanya ada nggak ya yang bekerja itu memang tidak begitu siap dari sisi budgetingnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, Romo? Iya, bisa tidak, Pak. Karena sebenarnya kalau misalnya itu melanjutkan ke APMI itu kan
di sana ada Pak, apa itu ada kemudahan-kemudahan kalau seseorang itu lolos apa itu tes masuk begitu ya. Ya semacam apa itu ada ikatan dinas begitu ya, yang sebenarnya mereka itu bisa akhirnya nanti lulus itu tetap lalu dia bekerja di situ sekian tahun begitu. Jadi SMK Mikael punya income generating unit kan, Romo? Yang untuk menghasilkan penghasilan dari produk yang dibikin oleh anak-anak itu. Waduh, ini saya nggak bisa menjawab secara detail ya. Itu benar pertanyaan pokok. Tapi paling tidak. Tapi kan produknya dipesan. Iya, tapi kan itu selalu dalam kerjasama dengan ADMI, Pak. Oh. Iya, dalam kerjasama dengan ADMI, yang memang ada unit produksi begitu kan. Oh, yang punya unit produksi jelas itu ADMI. ADMI ya, ADMI. Ya. Oh, okay. Ya itu bagian dari sistem produksi. Ya kalau SMK semua SMK itu diberi unit produksi. Pada waktu saya masih di kantor dulu memang SMK yang baik yang negeri pun punya unit produksi. Jadi banyak sekali. Ada yang punya supermarket yang untuk pemasaran dan ada yang catering, kemudian busana, kemudian boga itu ada semua. Tapi di Mikael saya yakin bahwa hasilnya itu kan memang sudah seperti pabrik kan Romo itu. Iya. Yang ya. Dan seperti pabrik menghasilkan produk yang paling terkenal itu apa Romo? Produk dia. Yang paling terkenal itu adalah ini office dan hospital equipment. Oh, jadi kalau misalnya filing cabinet itu menurut saya paling top adalah bikinan ADMI itu, Pak. Itu kualitas Jerman sih, Pak. Oh. Iya. Lalu misalnya itu ranjang, kalau ya, saya kira Pak Yanto nggak perlu menikmati ya. Kalau di rumah sakit, Pak, ya. Diputer-puter naik ya, itu. diputer naik turun itu juga yang bagus bikinan ADMI, Pak. Dan itu nggak kalah dengan yang merek Jerman gitu. Ya, saya kira itu sangat menarik buat rumah sakit. Dan dari sisi harga kan jauh lebih murah daripada bikinan Jerman dong. Iya. Itu ya, filing cabinet dan alat-alat rumah sakit. Ya termasuk lalu meja kursi juga di yang kantoran itu, Pak. Ya. Oh, itu waduh ada macam-macam dan bagus-bagus. Ada kursi pokoknya yang semuanya itu ada besinya, itu ADMI bikin lah, yang ada besinya gitu, Pak Yanto. Dan presisinya menghebat karena kan mengerjakannya kan memang dikerjakan dengan sangat-sangat serius ya. Ya. Karena mesin-mesinnya itu kan kalau anak-anak itu awalnya itu pakai mesin-mesin manual, semakin tinggi mereka udah pakai computerized mesin, Pak. Jadi betul semua. Ya. Bahkan iya, presisinya tinggi, bahkan juga ada mesin potong yang dari laser segala, Pak. Potongnya pakai laser begitu. Jadi selembut apapun juga kan bisa dipotong begitu. Oh, luar biasa itu. Jadi ada gradasinya ya, pedagogi. Iya. Tahun pertama itu justru kasar-kasar, kotor-kotor. Ya. Dan disiplin itu penting. Dan otot-otot tadi. Romo ke Jepang ke salah satu pabrik mobil Jepang. Luar biasa bersihnya Romo. Jadi pabrik mobil itu nggak ada satupun oli yang tetes seperti rumah sakit bersihnya itu. Ya, itu yang bagus. Luar biasa. Tapi mungkin kan baik kalau Pak Yanto belum pernah ke Mikael atau ADMI, Pak. Mungkin harus pernah ke sana, Pak. Ya, itu bengkel kita juga bersih, Pak. Oke. Bersih. Jadi prinsipnya orang habis pakai itu harus bersih. Nggak ada yang mesin kotor, nggak ada yang alat pukul besi kotor, berlumputan ini tuh nggak ada, semua bersih, Pak. Oh iya. Iya, itu bersih. Prosedur standarnya ya. Iya, bersih sekali. Mungkin sistem checklist itu, ini bersih ya. belum, itu harus ada itu. Dari ukuran sebuah bengkel, wah itu bersih lah. Oh, ya. Bersih. Wah, di sekolah-sekolah yang
SMK agak maju itu, waduh bengkelnya itu kumuh sekali, Romo. Ya, Oli kasihan. berserakan, terus barang-barang bekas berserakan, itu kan luar biasa itu. Nah, ini kan yang jadi tantangan kita ke depan, Pak Yanto. Karena kalau kita melihat misalnya teman-teman kita yang lain gitu ya, SMK yang lain tuh di Indonesia itu kan SMK jumlahnya kira-kira ada 14.000, Pak Yanto tuh. Ya, ya. Dan konon yang apa yang ya kita mengatakan apa ya, yang bisa dikatakan bisa mandiri begitu, itu hanya 10-15%. Ya. Itu kan, waduh. Ya, iya. Yang lainnya itu nanggung, mati tidak, hidup tidak. Ya, Dan itu yang bahkan ada di zaman menterinya Mas Anies dulu pernah mengatakan bahwa ada SMK yang di daerahnya itu nggak ada listrik pun buka jurusan listrik dong. jadi itu jurusan imajiner. Ya memang ini secara nasional sebenarnya agak berat ya. Ya, dan SMK itu memang kalau mau baik itu perlu dana besar, saya kira. Lab itu kan mahal, Romo, labnya itu. Mahal, Pak Yanto. Iya, sangat mahal. Maka mengapa juga di Mikael itu karena ingin bahwa setiap anak itu secara personal bisa mengembangkan keterampilannya, atau bisa dikatakan satu anak satu alat begitu ya, satu anak satu mesin, maka memang tidak bisa menerima banyak murid, Pak. Ya. Di SMK itu paling banyak cuma 180 siswa. Satu paling angkatan. banyak, iya, paling banyak, Pak. Dulu kita awalnya cuma 40, 60, lalu lama-lama permintaan macam-macam gitu kan, banyak orang minta, lalu dengan mengusahakan sana sini, dan sekarang 180. Ya, kalau ide untuk kawin massal SMK dengan industri itu prospeknya gimana, Romo? Akan menurut saya kok tidak gampang itu ya. Nggak gampang ya. Karena ini kan kira-kira begini toh, bahwa nanti adalah dunia industri, dunia usaha itu juga datang ke sekolah bersama-sama dengan pihak sekolah, mendesain kurikulum bersama-sama, mendesain mengenai tata kelola bersama-sama, sehingga sungguh-sungguh match kan dengan keterampilan apa yang dilakukan. Nah ini apakah pertanyaan saya, apakah dunia usaha, dunia industri, meskipun itu katanya ada insentif pajak hingga 200% katanya, apakah juga akan tertarik untuk itu? Itu saya kira menjadi tantangan yang sangat besar. Idenya bagus, tetapi menurut saya implementasinya, waduh, sangat menantang. Karena kita mengawinkan dua makhluk berbeda, Romo. Industri itu adalah making profit institusi, sedangkan sekolah itu non profit. Jadi itu kan agak sulit itu. Kalau tidak dicari di mana bisa ada win-win dan bisa juga saling menguntungkan. Persoalannya itu. Dan kalau anak SMK misalnya bekerja ke industri yang sangat modern, itu sebenarnya ada untungnya nggak sih, Romo? Ya ada untungnya dalam arti sebenarnya dia itu mau bekerja atau mau belajar di sana gitu kan. Kalau nggak dipersiapkan, Pak Yanto ya, kasihan juga itu ya. Kalau nggak dipersiapkan, maka sebenarnya kan sekarang ada tren baru, Pak Yanto. Bahwa anak-anak itu kan memang tidak hanya diajari soal keterampilan, tapi juga diajari bagaimana bahwa dia itu mencintai bagaimana harus belajar terus, Pak Yanto gitu kan. Jadi learning how to learn. Iya. Karena kalau hanya saya itu mempelajari satu keterampilan, itu mungkin bulan depan atau tahun depan, itu sebenarnya keterampilan itu sudah nggak dibutuhkan lagi gitu kan. Ya, karena cepat. Itu kan, waduh, nanti menjadi pengangguran tersamar itu. Dan nggak dipakai. Seperti yang sebenarnya kalau sekarang misalnya, kalau orang mengatakan, oh ya saya suka dengan sepeda motor, nanti saya bikin sepeda motor. Lalu
Nah, konon itu kan dulu sepeda motor, mesin, motor bakar, semua pakai apa itu rantai, lalu apa itu pabrik motor supaya murah, lalu rantai itu disubkonnya kepada orang lain yang memang jurusannya itu bikin rantai. Nah, sekarang kan yang tukang ahli rantai itu nggak laku, Pak, dengan motor-motor matic. Iya, motor-motor nggak ada rantainya sekarang. Bukan nggak ada rantainya. Padahal saya ahlinya bikin rantai. Ya. Ini contoh yang sangat sederhana, tapi ini Ya. saat ini memukul apa itu sedemikian banyak orang juga. Apalagi ketika motor, mobil menggunakan elektrik, Romo. Itu Listrik, benar, ada iya. ternyata. Iya. Mesinnya nggak ada. Pakai baterai, iya. 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 Luar biasa. Nah, ini kan lalu padahal saya ahli motor bakar. Sekarang ini sebenarnya pakai listrik. Saya nggak mempelajari tentang listrik. Ini kan seperti bengkel-bengkel di pinggir jalan itu, Pak Yanto. Siap mati. Oh, itu bengkel tuh hebat loh, top itu. Kalau kamu tuh mogok di jalan, panggil dia. Sekarang kita panggil dia nggak bisa. Karena sekarang mobil semua adalah apa itu, semua deteksinya pakai komputer. Ya, pakai fuel injection dan pakai IC yang mengendalikan. Iya. Dan mereka pakai alat kedokterannya adalah apa itu digital computerized komputer, nggak manual lagi. Tukang itu bingung melihat mesin sekarang kayak begini, ini mesin apa begitu kira-kira. Malah dia bisa shock. Oh, nggak ada karburatornya kok bisa jalan ini. Ini kan apa itu ya, Pak? Apa itu bengkel-bengkel yang itu, waduh, ini gulung tikar juga ini. Ya, Kalau disiapkan. Nah, itu tadi saya bilang bahwa anak-anak sekarang itu juga itu diajari bagaimana mereka tetap mengembangkan diri untuk apa itu bisa bernalar dan apa itu berkreasi, lalu ya masih suka belajar karena banyak hal baru akan bermunculan di depannya. Ya, gurunya dari mana direkrut itu, Rom? SMK MIKN. Gurunya ya dari mana-mana, tetapi instrukturnya yang guru praktek dari ATMI, Pak. Oh, oke. Ya, jadi mereka punya pedagogi dan tahu kulturnya kan, bagaimana apa itu mendampingi anak-anak. Yang susah adalah guru praktek ini, Pak, instruktur ini, Pak. Dan di banyak tempat kan itu kan. Iya. Jadi banyak guru praktek itu sebenarnya kan hanya titelnya guru praktek, tapi sebenarnya dia nggak ngerti bagaimana praktek. Itu yang susah. Kalau guru praktek ya beneran tuh memang sudah harus apal letak-letak segala macam mekanik, elektrik, ya pokoknya ya harus seperti makan aja, di tempat gelap pun nggak akan kesasar sendoknya masuk mulut kita, saya kira. Itu. Maka sekarang ada yang baik, Pak. Itu juga baru saja. Itu apa ATMI itu kan juga didorong ini membuka jurusan di 4 untuk ini calon-calon instruktur, Pak. Jadi adalah orang-orang dari berbagai disiplin ilmu latar belakangnya, lalu diajar supaya nanti kuliah belajar supaya nanti mereka siap untuk menjadi instruktur praktek, menjadi guru praktek. Iya. Iya. Oh, artinya memang kebutuhan instruktur untuk praktek itu saya kira sekarang masih jauh sekali kurang loh. Itu memang sangat kurang. Sangat kurang. Wah, itu sangat dilema sekali ya untuk mengunggulkan sekolah vokasi itu. Karena nyawanya itu kan ada di instruktur praktek itu yang benar, iya. Itu yang itu apa itu tidak gampang. Memang tidak gampang. Ya oke lah, Romo. Saya kira kita sudah ngobrol-ngobrol santai cukup waktu dan mudah-mudahan ini menginspirasi para guru-guru SMK, kemudian calon-calon siswa ketika akan melanjutkan ke sekolah vokasi itu. Terima kasih ya Romo atas kehadirannya dan sangat senang Romo bisa di sini. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Ya, sama-sama sehat, Pak. Ya, amin. Untuk saat ini kita berpisah dulu. Minggu depan mungkin ketemu lagi di channel ini atau ketemu di BSNP. Iya, begitu ya Romo. berjauhannya.
Selamat malam Romo ya. Selamat malam Pak Yanto, sehat Pak Yanto ya. Oke, makasih. Terima kasih.